Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video berikutnya saya akan membahas tentang DDL atau Data Definition Language, yang merupakan bahasa atau perintah untuk mendeklarasikan sebuah objek. Objek itu yang kita kenal sebagai database ataupun tabel. Masih ingat ya untuk penggunaan atau yang ada di dalam DDL itu ada create, drop, alter. Nah, create nanti digunakan untuk membuat, sedangkan drop digunakan untuk menghapus, alter digunakan untuk mengubah. Ya, silakan nanti teman-teman mahasiswa dibuka oleh Oracle SQL Developer-nya, kemudian dikoneksikan koneksi yang sudah dibuat di video sebelumnya ya. Username-nya dan password-nya silakan mahasiswa memasukkan. Oke, sampai nanti muncul seperti ini, koneksi user 1 ya. Ini sudah terbuka. Oke. Nah, aktifkan di tab worksheet ya, di sebelah sini ada worksheet. Kemudian silakan ketikkan query-nya. Query untuk membuat sebuah database. Oh ya, di sebelum UTS kan saya pernah membagikan atau memerintahkan untuk membuat DDL ya. Nah, silakan ketikkan saja di dalam worksheet-nya, kemudian dijalankan. Sebelumnya saya akan memberikan sintaks atau struktur dari Oracle-nya seperti ini. Pembuatannya create, besar kecilnya bebas ya. Create tabel, kemudian nama tabelnya kurung buka, enter juga boleh. Nama kolom 1, kemudian tipe data, panjangnya misalkan 5, kemudian not null atau tidak. Nah, biasanya untuk kolom pertama itu biasanya sih ya, saya tidak berbicara selalu, tapi biasanya diawali dengan primary key. Primary key selalu bersifat tidak boleh null atau tidak berisi. Kemudian nama kolom 2, tipe data, panjangnya berapa. Kalau diperbolehkan untuk kosong, dibiarkan saja. Dan seterusnya, kemudian diakhiri kurung tutup. Nah, kemudian dijalankan. Create tabel ini merupakan query yang wajib dan harus ada di setiap pembuatan tabel. Kemudian nama tabel, kurung buka ini untuk menginisiasi, untuk menandai si sistem bahwa ini awalnya dan ini akhirnya, begitu. Jadi penting tidak Pak? Ya penting untuk menandai bahwa ini awal dan akhir. Kemudian semikolon jangan lupa, titik koma. Oke. Kita langsung saja ke contoh soal. Saya akan membuat create
Saya akan membuat sebuah tabel karyawan, maka saya mengetikkan create tabel karyawan kurung buka kode karyawan misalkan. Ya, diakhiri jangan lupa titik koma. Oke, kemudian untuk menjalankan, klik tombol ini ya, run script atau diklik F5. Oke. Setelah sudah, silakan cek dengan cara di koneksi user 1 ini, diklik kanan di tabel, kemudian di refresh. Nah, otomatis sudah ada tulisan karyawan. Oke. Nah, untuk pembuatan tabel sudah selesai, maka proses berikutnya adalah oh ya, sebelumnya saya akan memberikan cara cepatnya untuk membuat tabel melalui aplikasi atau tools Oracle Developer ya. Ini ada cara mudahnya seperti ini, mahasiswa tinggal diklik kanan new tabel, kemudian nanti akan muncul nama tabelnya apa, misalkan karyawan 2, tinggal diketikkan nama kode varchar dan seterusnya, nama dan seterusnya, alamat dan seterusnya. Oke, tinggal di oke, langsung jadi ada karyawan 2 ya. Itu cara mudahnya. Jadi mahasiswa tidak harus hafal untuk membuat database, membuat tabel ya, tetapi langsung tinggal diklik-klik saja. Tapi cara ini tidak saya sarankan, meskipun diperbolehkan, tetapi saya tidak menyarankan. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan masuk ke dalam bahasa pemrograman yang digabungkan dengan query yang akan diketikkan, itu juga akan diketikkan di dalam bahasa pemrogramannya. Kalau hanya klik-klik-klik tanpa mengerti proses atau dasar dari pembuatan tabelnya, yang ditakutkan mahasiswa akan kebingungan saat menyusun query. Sekalipun ini juga sah dan boleh gitu. Ya. Ini saya jelaskan tadi sedikit pembuat ini untuk membuat tabel ya, create tabel karyawan. Kemudian ini nama kolom-kolomnya, tipe data, panjang datanya, notol atau tidak. Oke, selesai. Kemudian ternyata saya ingin menghapus menghapus tabel. Gimana caranya? Langsung saja ketikkan drop tabel, kemudian nama tabelnya. Saya akan menghapus yang karyawan 2. Oke, jangan lupa semikolon, jalankan.
Selesai, kita refresh. Karyawan 2 hilang. Berikutnya, ternyata status itu sudah terwakili di tabel lain, maka akan kita hapus. Caranya alter tabel, nama tabelnya berarti karyawan, drop kolom. Oke, jangan sampai lupa, jangan sampai salah spellingnya. Status, ketik koma enter, dijalankan. Oke, selesai. Kita cek lagi. Ini kita buka. Oke, selesai. Nomor 7 hilang. Cukup mudah ya untuk pembuatannya. Nah, saya juga akan mengajarkan cara mudahnya untuk membuat perubahan, penambahan maupun menghapus kolom yang sudah ada. Close dulu. Nah, ini di tabel karyawan kalian bisa edit sesuka hati ya, tanpa harus dengan query-nya. Mau nambahkan ini, menghapus ini. Oke, ini untuk mengcopy saja. Oke, selesai untuk pembuatan tabel. Cukup mudah ya untuk membuat itu. Kemudian saya akan menambahkan query lagi ya, silakan nanti mahasiswa mencontoh atau mengikuti. Ya, saya sudah membuat 2 query, as customer, kemudian ada header penjualan. Oke, standar query. Yang membedakan ketimbang yang tadi, di dalam pembuatan MS Customer atau tabel customer, di dalamnya sudah ada constraint PK Customer. Constraint itu untuk constraint primary ya. Itu digunakan untuk menyatakan bahwa kode customer atau KD customer merupakan primary key yang tidak bisa ada duanya atau bersifat unik. Create tabel ini adalah untuk header penjualan, silakan diikuti saja dulu, diketikkan kemudian dijalankan. Oke, 2 query sudah dijalankan. Saya refresh dulu, sudah ada 3 ya. Sekarang kita sudah punya 3 tabel. Oke, silakan dicoba, silakan diikuti. Harapannya kita membuat tabel yang sama untuk membuat query yang sama, sehingga nanti saat proses penjelasannya tidak membingungkan. Oke, terima kasih. Cukup untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.